salam dan bahagia. Salam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan peliputan di tempat usaha milik Mas. Oh iya, sekarang kan sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Baiknya kita tetap menjaga tetap laksanakan protokol kesehatan ya Mas. Iya. Mohon izin untuk memberikan hand Oh iya, sanitizer. Mbak. Perkenalkan, nama saya Kristabella Aprila Widiantono, program studi manajemen. Boleh memperkenalkan diri Masnya terlebih dahulu? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Anang Burhanuddin. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Sarjana Wiyata juga, mengambil program pendidikan vokasional teknik mesin. Oh ya. Baiknya kita mulai wawancara sekarang ya Mas. Oh iya, bisa. Boleh dibuka dulu maskernya Oh iya. supaya terdengar jelas. Usaha apa ya Mas bangun sekarang? Oh ya, untuk sekarang ini saya membangun usaha kecil-kecilan ya, seperti angkringan. Kira-kira nama angkringannya apa ya Mas? Untuk nama angkringan sendiri sih saya ambilnya dari nama bapak saya, Angkringan Dejono. Oh, boleh disebutkan alamatnya biar kalau ada yang mau datang nongkrong-nongkrong. Oh ya, alamatnya sih dekat dari Gembira Loka, tepatnya di Gedong Kuning, RT 5 RW 2 Gang Manugri, Rejo Minang. Baik. Bagaimana Mas memulai usaha ini Mas? Untuk memulai usaha ini, awal mula saya tuh ingin membuat usaha angkringan dari dulu. Terus akhirnya ada modal, terus tercapailah itu. Kenapa harus angkringan yang dijadikan sebuah usaha? Angkringan ya, pertama sih saya bisa menghidupi ya. Ya kalau misalnya ya yang penting bisa buat makan sendiri juga. Oh, oke. Kira-kira modal awalnya untuk membangun usaha ini berapa Mas? Untuk modal awal dulu saya 2 jutaan. Berapa omset yang Mas dapat nih dari usaha ini? Kalau omset per bulan, hasil kotornya itu sekitar 5 jutaan satu bulan. Lumayan Kalau banyak ya untuk hasil bersihnya ya 1.300.000-an. Soalnya kan itu kan hasil kotoran juga ada yang titip makanan, ada yang titip minuman, ada yang dan lain-lain. Jadi kan nggak semuanya dari saya sendiri. Ini kan sedang pandemi ya. Apa pandemi ini mempengaruhi penghasilan dari usaha ini? Kalau kemarin sebelum pandemi ya, ini pandemi ada dampaknya juga sih, kan pembelian banyak yang udah terkenal juga kan, ini yang pembelian jauh-jauh, terus karena pandemi jadi mereka yang dari jauh-jauh itu nggak bisa masuk ke kampung karena ada pembatasan tertentu. Biasanya yang membeli di sini sepantaran Mas atau lebih tua atau semuanya? Oh, kalau yang membeli di sini rata-rata itu ibu-ibu sama bapak-bapak, kan mereka mencari ya makanan seperti gorengan untuk lauk, dan kalau mayoritas juga anak kecil juga kan ada makanan ringan, ada minum es juga, jadi ya banyak. Produk yang paling digemari apa Mas di sini? Kalau yang digemari sih di sini, Yang paling favorit dari tempat ini? oh di sini ya gorengan. Biasanya kan gorengan habis paling cepat sendiri biasanya. Jadi kan kebanyakan jauh-jauh tangga-tangga itu juga belinya gorengan semua rata-rata. Jadi sampai pada berebut itu. Oh, ini angkringannya ini buka dari jam berapa ya Mas? Kira-kira buka dari jam berapa, tutup jam berapa, dan apakah sebelum tutup itu makanannya udah habis semua? Kalau untuk bukanya biasanya kan
prepare dulu jam 3-an, terus nanti kalau mulai buka udah ada gorengan ya sekitar jam setengah 5. Kalau untuk tutupnya sendiri biasanya tergantung pembeli juga, kalau udah malam kayak jam 12 nanti kan udah sepi juga, jadi kita tutup warung. Kalau untuk habis atau enggaknya itu enggak mesti tiap harinya, biasanya kan ada yang habis ludes, ada yang masih banyak juga, jadi enggak mesti habis atau enggaknya. Pasti kan kalau di dalam suatu usaha kan ada hambatan-hambatan ya Mas. Kira hambatan apa aja sih yang udah ditemui dalam menjalankan usaha ini? Kalau selama ini hambatan ya mungkin kendala seperti hujan. Sebenarnya kan kalau hujan kan jadi orang yang mau beli itu Jadi wah malas gimana keluar. ya, seperti itu kan, kayak wah hujan mau ke sana malas gini. Nah, jadi kalau hujan itu biasanya omsetnya menurun. Kalau musim penghujan. Iya, kalau musim hujan itu omsetnya menurun. Oke. Rencana kedepannya buat usaha Mas ini apa? Kalau rencana kedepannya sih saya kalau ini kan ya kalau udah modal lagi saya ingin buka cabang di berbagai tempat supaya ya lebih terkenal, lebih banyak lagi lah. Jadi usahanya semakin maju, semakin lancar. Baik. Kenapa Mas memilih di depan rumah untuk mendirikan usaha ini? Kenapa enggak di tempat lain, misal di pinggir jalan atau di mana yang lebih ramai? Ini kan posisinya kan di dalam perkampungan ya. Iya, ini di dalam kampung ambilnya. Kenapa enggak ada kepikiran untuk di pinggir jalan, kan lebih ramai kan Mas? Biasanya kan kalau di pinggir jalan nanti omsetnya bisa lebih besar. Oh, kalau itu ya awal mula sih nggak kepikiran juga kalau mau buka di pinggir jalan, soalnya kan kalau mau buka di pinggir jalan kita harus pertama nyari tempat, harus izin dulu, harus nyari tempat yang strategis untuk jualan, belum nanti ada biaya sewa dari pemilik tertentu. Nah, untuk pertama kali buka ya pertama saya lihat kok di rumah kayaknya strategis ini tempatnya, ada di ini banyak anak kecil, banyak orang, terus tempatnya kayaknya juga muat ini buat buka usaha. Ya udah saya mencoba buka usaha di depan rumah saja, kan lebih enak juga kalau misalnya nanti mau tutup tinggal masukin ke dalam rumah, kalau mau ada apa-apa tinggal masukin saja. Apa yang membedakan angkringan Mas ini sama angkringan milik lainnya? Kalau saya sendiri sih mungkin yang membedakan ciri khas kayak rasa. Waduh, rasanya gimana itu? Ya Bedanya? kalau nggak tahu, kalau pada pembeli itu bilangnya wah ini gorengannya lebih enak atau apanya lebih enak gitu. Terus Ada resep rahasianya sendiri. untuk resep rahasia sih nggak ada ya. Ya mungkin karena bantuan doa. Waduh. Aduh. Ini Mas kan juga kuliah kan ya? Ya Nah, gimana cara Mas buat ngatur jam kuliah sama jam buat berjualan dan kalau biasanya kalau saya ambilnya kan ini kan berjualannya kan saya dengan keluarga juga. Jadi kalau pas saya kuliah kan pagi sampai sore lah. Terus kalau sore kan udah nggak kuliah, udah slow sampai malam. Nah, jadi itu saya gunakan waktu itu buat jualan. Selain itu buat jualan ya nanti kalau misalnya kan gantian juga sama orang tua saya. Nanti kayak misalnya wah ini fleksibel ya Mas Iya. kerjanya termasuknya. Oke. Kan kalau di sebuah usaha itu kan pasti punya harapan kan ya. Nah, harapan Mas sendiri buat usaha Mas ini buat kedepannya gimana? kalau harapan saya sih kedepannya ya ingin buka cabang biar lebih maju, lebih wah lagi. Jadi biar lebih ingin buat usahanya biar lebih besar lagi. Saya kira wawancaranya cukup Mas. Oh ya baik. Terima kasih Ya. atas waktunya yang diberikan. Ya. Maaf sudah merepotkan malam-malam. Oh tidak apa-apa, malah saya senang kalau didatangi sama mbaknya ini. Baik. Terima kasih Mas. Ya. Salam dan bahagia. Salam.